welcome back to Miris Misteri Reborn Stories yang membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. So, di video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul, kita akan membahas tentang cerita sepasang kembar siam yang dijadikan bahan eksperimen yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Ceritanya benar-benar mengiris hati dan akan membuat kita seolah-olah tidak percaya dengan apa yang terjadi karena benar-benar mengerikan. So, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, langsung aja yuk let's enjoy my video. Cerita ini dialami oleh Masha dan Dasa yang lahir pada tanggal 3 Februari 1950 di Rusia dengan kondisi siam alias tubuh yang menempel. FYI ya guys, kembar siam ini bisa terjadi karena embrio atau bakal janin tidak berhasil membelah secara sempurna, makanya menempel satu dengan yang lainnya. Masha dan Dasa itu terlahir dengan 2 kepala, 2 tubuh, serta 4 tangan, jadi masing-masing 2, tapi untuk kakinya mereka satu-satu gitu, jadi kakinya cuma 2 dan ada 1 kaki tambahan di belakang. Jadi kakinya 3, tangannya 4, tubuhnya 2, kepalanya 2. Di foto ini kayak di foto ini nih. FYI lagi nih guys, pada tahun segitu atau 1950-an emang lagi banyak-banyaknya orang melakukan penelitian. Salah satunya adalah seorang ilmuwan asal Soviet bernama Piotr Anokhin. Dia sedang melakukan studi tentang efek kondisi ekstrim pada sistem saraf tubuh. Piotr menyuruh seluruh rumah sakit di Rusia untuk mencarikan sepasang anak kembar siam dan dipilihlah Masha dan Dasa. Awalnya, pihak keluarga menyetujui bahwa Masha dan Dasa akan dijadikan objek penelitian dengan alasan kesehatan atau mencari solusi bagaimana yang terbaik untuk Masha dan Dasa. Awal-awal eksperimen berjalan secara lancar guys. Pihak keluarga Dasa dan Masha juga rutin menjenguk Masha dan Dasa di tempat penelitian. Tapi ternyata semakin lama penelitian dilakukan semakin gila dan ekstrim, sehingga kondisi Masha dan Dasa cukup mengerikan. Nah, karena kondisinya yang cukup mengerikan, kan nggak mungkin nih keluarga menjenguk Masha dan Dasa maksudnya. Nah, untuk menutupi hal itu, pihak penelitian mengabarkan kepada keluarganya bahwa Masha dan Dasa sudah tiada. Padahal yang terjadi sebenarnya, Masha dan Dasa masih hidup dan dibawa ke Institut Teknologi Kedokteran di Moskow untuk dijadikan kelinci percobaan. Selama 6 tahun, si kembar itu disiksa secara brutal dalam serangkaian eksperimen medis. Seperti memasukkan Dasa ke dalam es yang sangat dingin, kemudian sang ilmuwan mengamati pengaruh suhu dingin tersebut terhadap Masha. Kemudian menyulut api ke tubuh Masha untuk melihat reaksi Dasa. Eksperimen lainnya, si peneliti memasukkan sebuah tabung ke lambung, darah mereka diambil 3 kali sehari untuk diuji. Nah, parahnya lagi, Masha dan Dasa juga disetrum untuk menguji refleks mereka. Akibat eksperimen yang Piotr lakukan ini, Masha dan Dasa kelaparan karena ternyata ada juga beberapa serangkaian eksperimen yang dilakukan dengan cara tidak memberi makan mereka berdua. Terus Masha dan Dasa juga kurang tidur guys, karena mereka merasakan sakit sehingga mereka tidak bisa tidur. Seiring berjalannya waktu, eksperimen ekstrim ini menyebar di Moskow. Banyak tuh berita-berita di koran yang menyatakan bahwa sebuah institut menyekap gadis dengan 2 kepala. Akhirnya, karena viral dan desakan dari masyarakat, pada tahun 1964, kedua gadis itu pun dipindahkan ke sekolah asrama. Di sana, mereka lebih bahagia dan tinggal selama 4 tahun sebelum dipindahkan ke lokasi lainnya. Nah, FYI ya guys, untuk 1 kaki tambahan yang ada di belakang mereka itu tuh diamputasi supaya keadaan mereka tidak mencolok bagi warga Soviet. Ketika mereka semakin dewasa, ternyata sikap Masha dan Dasa ini berbeda jauh guys. Dimana Masha itu lebih dominan, sedangkan Dasa lebih pendiam, tapi Dasa itu pintar. Dan ternyata guys, pada saat di sekolah, Dasa pernah mengalami jatuh cinta kepada seorang lelaki. Tapi sayangnya pada saat itu Masha tidak menyetujui kalau Dasa harus mencintai laki-laki tersebut. Makanya Dasa itu stres dan hampir bunuh diri. Pada tahun 1989, mereka pindah lagi rumahnya untuk yang ke-20 kali. Rumah tersebut memiliki kamar yang sangat kecil dengan 1 tempat tidur. Nah, rumah tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi veteran dan buruh.
dan mereka tinggal di sana selama 14 tahun lamanya. Nah, karena tadi si Dasa itu sempat mau bunuh diri ya guys karena stres, ternyata beberapa dekade kemudian Dasa ini menjadi pecandu alkohol. Nah, karena Dasa dan Masa ini memiliki berbagi sel darah yang sama, makanya ketika Dasa mabuk, Masa pun ikut mabuk. Jadi ibaratnya tuh si Dasa pemabuk aktif dan Masa pemabuk pasif gitu, kayak rokok. Nah, akhirnya pada tanggal 13 April 2003, April 2003, Masa ini mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Di satu sisi, Masa sudah meninggal, sedangkan Dasa masih hidup. Tapi ternyata beberapa jam kemudian, Dasa pun dilarikan ke rumah sakit dan meninggal karena keracunan darah mayat Masa yang telah membusuk. So guys, itu dia cerita tentang si kembar Masa dan Dasa yang kita mendengarnya aja cukup membuat kita sakit hati, karena bagaimanapun bentuknya mereka itu tetaplah manusia yang memiliki hati dan memiliki hak penuh terhadap hidup mereka sendiri. Kalau untuk pendapat aku pribadi, karena aku tuh orang yang tidak ngerti tentang penelitian ya, mau bagaimanapun sebesar apapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh si Pitor terhadap Masa dan Dasa ini, itu tuh menurut aku kurang etis gitu. Karena bagaimanapun besarnya hasilnya, kalau caranya atau prosesnya dengan menyakiti seseorang, itu artinya adalah sebuah kejahatan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. So, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata atau misalnya ada misinformasi. Kalau kalian tahu nih fakta menarik lainnya tentang Masa dan Dasa, boleh banget komen di bawah. Atau kalian ada ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh juga komen di bawah. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.